Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menyerahkan segala pergumulan dan perjuangan kita, dan kita percaya bahwa sukacita dan berkat juga akan menyertai kita. Kita serahkan kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan, Tuhan bisa nggak ya hari ini aku ngambil keputusan-keputusan yang mungkin di luar kebiasaan kita. Tapi kita percaya kalau itu hal baik dan kita doakan, maka biarlah Tuhan yang senantiasa menopang kita untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Kita bersama-sama akan awali dengan pujian Kidung Jemaat 441. Kidung Jemaat 441, bait pertama dan yang kedua, ku ingin menyerahkan. Kidung Jemaat 441, bait pertama dan yang kedua, ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami mau menyerahkan hidup kami di bawah perlindungan kasih Tuhan, dan biarlah melalui darah-Mu, penopangan-Mu, dan kasih setia-Mu menguatkan kami untuk melewati hal-hal dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Imamat 18. Imamat 18 ayat 24 sampai 30. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan suatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang-orang asing tinggal di tengah-tengah kamu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri ini apabila kamu menajiskannya, seperti yang telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, hanya karena satu tetes kekotoran, hal yang bagus itu jadi rusak gitu ya. Jadi peribahasa itu karena satu kesalahan bisa menggagalkan banyak hal baik gitu ya. Dalam hidup ini juga rasanya seperti itu ya. Satu, misalnya orang biasa baik terus nggak sengaja melakukan salah, itu langsung dipandang jelek, dibanding orang yang biasa bikin jelek dia ngelakuin hal bagus.
pasti langsung dilihat bagus. Jadi yang kecil itu yang berdampak besar. Atau misalnya dalam sebuah komunitas semua orang sudah baik, tiba-tiba ada satu yang bikin aneh, nanti yang lain ketularan aneh juga. Misal dalam sebuah RT RW, tetangganya saling percaya, nggak ada rumah nggak punya pagar, nggak ada yang saling curi, tiba-tiba ada satu kejadian mencuri, akhirnya semua pasang pagar. Nah, Bapak Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan umat. Umat itu tinggal di tengah-tengah bangsa yang ada di sekitar macam-macam, dari Mesir sampai Kanaan, itu semuanya bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, moralnya juga aturannya beda, orang berpoligami, orang poligami juga kalau pada masa itu sebenarnya poligami lumayan sering terjadi, tapi poligaminya berbeda. Poligaminya tuh bisa sama saudara sendiri, sama ponakan, bisa sama orang tua gitu. Dan ya kayak kucing aja gitu kan, kucing itu kan kalau bapak ibu pernah pelihara kucing, dia bisa nikah sama ibunya, nikah sama adeknya gitu kan. Nah itu kekejian bagi Tuhan, dan pada masa itu orang pada masa itu udah biasa. Nah akhirnya masuk Tuhan melalui Musa dan Harun mengingatkan bahwa nggak bisa kalian jadi kayak mereka, dan kalian harus benar-benar jaga kehidupan kalian, karena kalau kalian udah kompak semua, ada satu aja nggak kompak, itu akan merusak semua. Jadi hal dosa itu akan merusak banyak. Sehingga ajakannya adalah semua orang harus menjaga. Nggak bisa misalnya udahlah kalau orang-orang terpandang, kepala-kepala suku, yang penting mereka lah yang harus jaga diri. Kalau umat atau misalnya ya kami mah yang kerocok-kerocok yang di ujung-ujungnya cuma penjaga malam, nggak apa-apa ngelakuin salah dosa. Nggak bisa. Semuanya harus kompak. Nah, Bapak Saudara, begitu juga dalam hidup kita hari ini. Kita tuh diminta untuk terus berbuat baik, jadi baik. Karena kalau kita udah ngelakuin dosa, hal yang najis itu akan melukai semua hal baik yang ada di hidup kita, baik itu kehidupan kita, rumah tangga, pelayanan kita, hidup dengan sosial kita. Begitu juga dalam keluarga, ada satu anggota keluarga yang buruk akan merusak semua. Sehingga kita harus bekerja sama gimana caranya supaya baik. Dalam usaha pun juga gitu. Kita ada satu pelanggan yang mungkin menyebalkan, kita tetap harus berbuat baik. Jangan sampai kalau yang menyebalkan kita perlakukan buruk juga, jangan. Begitu juga dalam pelayanan di gereja, ada satu aja yang bandel, ada satu aja yang bersikap kurang sabar, kurang rendah hati, melukai yang lain, wah semuanya juga bisa terluka gitu. Jadi kita berusaha menjaga diri kita, nggak usah kita hakimin orang lain, wah ini mah kayak si ini, kayak si, nggak usah. Ini kita urus diri kita masing-masing, kita jadi pedagang yang baik, jadi pekerja yang baik, kita jadi anggota keluarga yang baik, kita jadi anggota gereja yang baik, jadi anggota masyarakat baik. Udah, kita fokus, karena apa yang kita lakukan kelihatannya sepele, nggak apa-apa lah, saya ini dosanya juga nggak ketahuan. Nggak bisa. Dosa sekecil apapun nggak ketahuan, itu akan melukai semua hal baik yang sudah terjadi. Mari sama-sama kita jaga diri, menjaga kudusan. Memang sulit, tapi bukan mustahil. Mari bersama-sama kita andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari firman Tuhan tentang menjaga diri dari kenajisan dan dari dosa. Kami tahu bahwa kadang-kadang kami suka kompromi hal-hal kecil. Kami melakukan kesalahan dalam kami berdagang, kami melakukan kesalahan dalam kehidupan berkeluarga, kesalahan di gereja, kesalahan di masyarakat. Ajari kami Tuhan, kalau udah buat salah, kami perbaiki diri. Kami tidak usah menghakimi orang lain, tidak perlu kami urus orang lain, tapi kami urus diri kami sendiri. Ajarkan kami berlaku baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kami percaya kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan kami yang berjalan baik. Jangan-jangan seringkali Tuhan ada banyak hal buruk terjadi pada hidup kami bukan karena orang lain, tapi karena kami sendiri yang membawa bencana itu dalam hidup kami. Kami sendiri yang tidak jaga diri kami dari dosa dan kenajisan. Kami serahkan ya Tuhan, kami ingin kudus, kami ingin murni. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.